Isola adalah gedung putih dengan gaya arsitektur Art Deco. Bangunan ini dibangun pada Oktober 1932 yang dirancang oleh arsitek terkemuka Charles Prosper dan selesai pada Desember 1933. Bangunan indah dan megah ini adalah milik Dominique Willem Barrety, seorang raja koran keturunan Indo-Jawa Belanda. Kehidupannya konon sangat mewah dan glamor pada masanya. Pasalnya, pembangunan gedung ini menghabiskan biaya kurang lebih dari 250 miliar rupiah. Padahal, pada masa pembangunan, villa ini masih ada pada masa krisis global. Namun, di balik kehebatan dan kemegahan villa ini, siapa yang menyangka jika Barrety ini punya kehidupan yang kacau balau? Sejak villa ini berdiri, Barrety tidak sempat menikmati lama tinggal di villa yang berlokasi di Jalan Setiabudi ini. Kehidupan mewah membawa ia hidup dengan banyak intrik dengan pemerintahan Hindia Belanda. Barrety memang dikenal memiliki kedekatan dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga korannya pun disinyalir sering menjadi corong pemerintahan Belanda. Namun, ia pun memiliki kedekatan khusus dengan pemerintahan Jepang, yang kemudian membuat geram pemerintahan Belanda. Kehidupan yang penuh intrik ini membuat Barrety sering menyendiri dan enggan bertemu dengan banyak orang. Tidak heran jika Villa Isola yang tenang dan damai ini dijadikan semacam tempat untuk berdiam diri oleh Barrety. Celakanya lagi, gaya hidup Barrety yang sering berganti-ganti istri sempat membuat seorang gubernur jenderal marah karena yang dinikahi adalah anak wanitanya. Segala polemik dan intrik Barrety berujung pada akhir hidupnya yang tragis. Di balik keindahannya, Villa Isola menyimpan banyak sekali misteri di dalamnya. Pada malam-malam tertentu, kerap terdengar denting piano yang mengudarakan melodi kematian. Penampakan hantu wanita yang mati bunuh diri juga seolah sudah menjadi urban legend dari gedung yang menjadi ikon Bandung ini. Tak hanya itu, penampakan hantu bule yang tengah berdansa di bagian atas gedung juga seolah sudah menjadi rahasia umum. Mahasiswa dan alumni UPI setidaknya pasti pernah mendengar kisah penampakan hantu-hantu tersebut. Diduga penampakan hantu-hantu bule ini adalah Dominique Willem Barrety, sang pemilik Villa Isola sendiri. Adapun hantu wanita itu diduga bernama Anna, salah satu anak Barrety. Dominique Willem Barrety menyimpan kisah tragis dengan villa miliknya. Ia hanya bisa menikmati villa yang ia dirikan selama 1 tahun. Ia tewas dalam perjalanan pulangnya dari Amsterdam ke Batavia menaiki pesawat yang ditumpanginya dan mengalami kecelakaan. Beredar beberapa kisah mistik urban legend di villa ini. Pertama, tentang adanya lorong bawah tanah yang menyeramkan. Kedua, tentang kisah hantu wanita yang bunuh diri. Dan ketiga, penampakan seorang bule sedang berdansa di lantai atas. Menurut pemandu museum, di dalam gedung Isola memang terdapat lorong yang gelap dan di ujung lorong tersebut terlihat setitik cahaya. Namun kebenaran tentang lorong tersebut tersambung ke dagu pakar belum bisa dibuktikan karena siapapun dilarang masuk ke dalam lorong tersebut. Karena disinyalir di dalam lorong tersebut terdapat suatu zat
atau senyawa yang dapat menghambat pernafasan. Jadi tidak boleh ada satupun orang yang masuk ke dalamnya. Untuk kisah mistik lainnya, pembantu museum pun mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sering mengalami hal mistik ketika memasuki atau berada di dalam gedung Isola, seperti pernah pintu terkunci sendiri dan adanya bau dupa dan kemenyan di bagian lantai atas yang menghadap Taman Baroti. Di setiap kisah mistik yang terjadi di gedung Isola, pada kenyataannya, Villa Isola masih menjadi ikon yang wajib dikunjungi para wisatawan ketika mengunjungi Bandung. Namun sayangnya, Villa Isola dialihfungsikan menjadi gedung rektor Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk dan melihat ke dalam bagaimana keadaan dari Villa Isola. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, share, like, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini.